Episode 28. Gadis kecil untuk Presdir. Besok, biar aku saja deh yang menentukan tempat makan kita, Ren berkata sambil bersungut-sungut, kedua tangannya ia gunakan untuk menyetir. Kalau kamu yang pilih malah nggak jadi kencan. Dahlia tertawa. Salah kamu sendiri asal minum aja nggak pakai nanya. Tapi, bebeknya enak kan? Kamu aja sampai minta nambah, ujarnya masih sambil tertawa. Ya untung aja enak, Ren masih merasa dongkol perkara air cuci tangan yang ia minum tadi. Tapi besok-besok kalau mau makan di sana lagi jangan makan di tempat deh, dibawa pulang aja. Soalnya suasananya itu agak. Ren mencoba memilih kalimat yang paling sesuai dan tidak kedengaran menyinggung. Nggak nyaman. Aku sengaja mengajak kamu makan di sana buat cari pengalaman. Dahlia mengalihkan pandangannya ke jalan raya. Supaya kamu tahu kalau tempat makan enak itu nggak cuma ada di restoran mahal. Iya sih, tapi coba deh kamu lihat bajuku sekarang. Ren menunjuk ke mejanya yang terkena noda sambal. Kalau tahu kita bakal makan di sana harusnya aku pakai kaos aja tadi. Iya, maaf ya. Dahlia menyentuh noda pada kemeja Ren. Ini sih masih bisa dihilangin kok nodanya. Nanti aku bawa pulang aja ya biar dicuci. Ren menoleh sekilas ke arah Dahlia sambil tersenyum merencanakan sesuatu. Aku nggak bawa baju ganti, gimana dong? Ya udah, kamu kan naik mobil, nggak bakal kelihatan juga kalau nggak pakai baju, jawab Dahlia enteng. Ya mana bisa begitu? Ren memprotes. Meskipun di jalan nggak kelihatan orang, gimana nanti aku masuk ke apartemennya? Bisa-bisa aku dikira orang gila sama security. Iya juga sih. Dahlia meringis geli membayangkan Ren berjalan masuk ke gedung apartemen tanpa menggunakan baju. Terus, gimana dong? Kamu mampir aja dulu ke apartemenku, cuci bajuku di sana, jawab Ren mulai melayangkan akal bulusnya. Hah? Ke apartemen kamu? Malam-malam begini. Dahlia menatap lelaki di sebelahnya dengan curiga. Enggak makasih. Yah. Ren terdiam sejenak seperti memikirkan sesuatu. Setelah kupikir-pikir lagi, kemeja ini harganya 150 juta, imbuhnya dengan nada khawatir. Dahlia terbelalak. Masa sih kemeja kayak gini harganya sampai ratusan juta? Ren mengendikkan bahu, kemudian melanjutkan ucapannya. Mama kasih kemeja ini sebagai hadiah ulang tahunku. Kata Mama, aku harus menjaga kemeja ini dengan baik. Soalnya, Mama pesan kemeja ini langsung ke penjahit terbaik yang ada di Paris, jadi. Oke. Dahlia menghela napas panjang. Aku udah ngerti, cukup informasinya. Dahlia kembali melirik Ren dan akhirnya berkata dengan terpaksa. Ya udah deh, kita mampir di apartemen kamu dulu. Tapi, Dahlia mengacungkan jari telunjuknya di depan Ren saat melihat lelaki itu tersenyum lebar. Jangan macam-macam. Atau kamu aku setrum pakai ini. Dahlia mengeluarkan stun gun dari dalam tasnya. Astaga sayang, cewek mana yang kencan bawa-bawa stun gun? Kan ada aku yang akan melindungi kamu. Ren menatap alat perlindungan diri yang diacungkan Dahlia dengan ngeri. Justru aku bawa ini untuk melindungi diri aku dari kamu. Sahut Dahlia galak. Awas ya kalau sampai kamu melakukan yang enggak-enggak. Nggak bakalan, aku paling cuma melakukan sesuatu yang iya-iya aja. Ren. Dahlia melotot,
Ren langsung mengacungkan kedua jarinya membentuk tanda peace. Dahlia mengikuti langkah Ren memasuki gedung apartemen dengan ragu. Tangan kanannya sudah siap siaga membawa stun gun yang ia sembunyikan di balik tasnya. Jaga-jaga kalau sampai di dalam apartemen Ren akan hilaf dan menyerangnya. Ren tersenyum menyapa security yang terlihat mengantuk. Saat melihat kedatangan Ren, lelaki parubaya itu langsung berdiri dan memberi hormat. Sementara Dahlia mendekat dan berbisik pada sang security. "Pak, kalau dalam 2 jam ke depan saya belum keluar dari sini, tolong gedor pintunya ya," ujarnya dengan suara lirih, tapi masih bisa didengar oleh Ren. "Astaga Beb, kamu segitu curiganya sama aku." Ren ternganga. "Buat jaga-jaga aja siapa tahu kamu hilaf," ujar Dahlia sambil berjalan mendahului Ren dan mengacungkan stun gun. Ren mengikutinya sambil bergidik ngeri. Sampai di depan apartemen, Ren segera menekan kombinasi angka untuk membuka kunci pintu. Dahlia berdiri di belakangnya masih sambil menatap waspada, membuat Ren terkekeh. "Udah dong curiganya Beb, yuk masuk," ajaknya sambil mempersilahkan Dahlia masuk duluan. Meski awalnya ragu, Dahlia masuk juga ke dalam apartemen itu. Ini berarti kali kedua dirinya datang ke tempat tinggal Ren. Meski begitu, Dahlia masih tetap takjub dengan interior mewahnya yang menyilaukan mata. Sedang asyik-asyiknya melihat kemewahan di tempat itu, Dahlia dibuat terkejut karena Ren tanpa basa-basi langsung melepaskan kemejanya. Dahlia sontak menutup matanya dengan kedua tangan. "Astaga, Ren. Kamu ngapain sih?" Ren terkekeh melihat reaksi Dahlia yang terlihat lucu di matanya. "Katanya kamu mau cuci bajuku, ya aku lepaslah sayang." Ren mengulurkan tangannya menyerahkan kemeja itu pada Dahlia. "Nih." Dahlia menerima kemeja itu sambil bersungut-sungut. Tapi gerakannya langsung terhenti saat matanya menangkap perut kotak-kotak Ren yang terekspos. Dahlia menelan ludah, baru kali ini ia melihat bentuk roti sobek secara langsung di depan matanya sendiri. Bentuknya begitu indah, begitu pas berada di tubuh lelaki itu. Rasanya tangan Dahlia ingin berada di sana untuk menyentuhnya. Berapa lama Ren berolahraga untuk mendapatkan bentuk yang seperti itu ya? Kalau disentuh, bakalan terasa keras apa lembek ya? Dahlia. Untungnya, Ren segera membawa jiwa Dahlia kembali ke dunia nyata. Kalau tidak, bisa-bisa bukan dirinya yang berada dalam bahaya, tapi Ren. Bagaimanapun juga, Dahlia adalah wanita biasa yang bisa terpesona dengan tubuh kekar pria. Dahlia membalikkan badan, mencoba mengembalikan kewarasannya yang sempat hilang. "Kalau gitu, biar aku cuci bajunya. Kamar mandinya di sana kan?" "Iya, sabun sama mesin cucinya juga ada di sana," sahut Ren. "Oke," Dahlia menjawab masih tanpa menoleh ke belakang. Ia berjalan tegap menuju arah kamar mandi sambil di dalam hati sibuk merapal. "Jangan noleh, jangan noleh, jangan noleh." Sayangnya, anggota tubuh Dahlia memang punya bakat menjadi pengkhianat. Pasalnya, sebelum Dahlia menutup pintu kamar mandi, matanya sempat melirik ke arah Ren, dan kali ini terlihat lelaki itu mulai menurunkan celana yang ia pakai. Episode 29. Menghilangkan pikiran yang tidak-tidak, akhirnya Dahlia memilih untuk fokus mencuci baju saja. Ia oleskan deterjen cair pada noda kemeja Ren, kemudian ia kucek dengan tangan. Setelah dirasa bersih, Dahlia segera membilasnya dengan air. Ya ampun.
Dahlia terperanjat karena yang ia pegang lepas dari tempatnya, otomatis air langsung menyembur kuat dari pipa, membuat baju dan rok Dahlia basah seketika. Kenapa? Kenapa? Ren berlari menuju kamar mandi dan langsung membuka pintu dengan panik. Dahlia sudah berdiri dengan pakaian basah kuyup, sementara air terus mengalir keluar. Astaga! Aku lupa bilang. Keran airnya rusak, seharusnya aku memanggil tukang ledeng hari ini. Ren bergegas masuk ke kamar mandi dan memasang kembali keran itu untuk menghambat jalannya air. Meski penuh perjuangan sampai kaos yang dikenakannya basah kuyup, untungnya keran berhasil dipasang kembali dan aliran air terhenti. Gimana dong nih? Dahlia memeras ujung pakaiannya. Aku jadi basah kuyup begini. Sorry, aku lupa. Nanti coba aku cari baju aku yang. Ren tercekat saat ia berbalik menghadap Dahlia. Pasalnya, saat ini pakaian dalam yang dipakai gadis itu tercetak jelas dari balik blus putih yang ia pakai. Ren menelan salivanya gugup. Gawat, gawat, gawat. Ren. Ih, kok malah diam aja sih? Seruan Dahlia membuat Ren tersentak. Lelaki itu langsung berbalik badan memunggungi Dahlia. Kak, kamu tunggu di sini sebentar, biar aku carikan kamu baju ganti. Kayaknya ada bajuku yang ukurannya kecil, Ren berkata dengan terbata-bata, kemudian ia bergegas keluar dari kamar mandi sebelum kewarasannya hilang kendali. Jingan kamu Ren. Ren mengutuk dirinya sendiri saat ia sudah berada di dalam kamar. Bisa-bisanya kamu tegang di situasi seperti itu. Ren mencoba menenangkan diri sendiri. Aneh sekali. Padahal, dari dulu sudah banyak wanita yang menggodanya secara terang-terangan, bahkan nekat menanggalkan seluruh pakaiannya demi Ren. Jangankan tergoda, Ren malah merasa jijik melihat mereka. Tapi, berbeda halnya dengan Dahlia. Ren bisa langsung merasakan ada yang memuncak di dalam dirinya hanya dengan melihat Dahlia basah kuyup dan membuat pakaian dalamnya terlihat. Ren membenturkan keningnya pada tembok dan mendesis frustasi. Kalau begini ceritanya bukan Dahlia yang tergoda padaku, tapi malah sebaliknya, keluhnya lagi. Memang, aksi Ren yang membuka kemejanya di depan Dahlia bukanlah perbuatan yang tidak disengaja. Ren memang punya niat untuk menggoda Dahlia dengan memamerkan otot perutnya yang sudah susah payah ia bentuk. Ren 100% yakin Dahlia akan tergoda, karena selama ini para wanita di sekitarnya selalu takluk ketika Ren hanya memamerkan otot lengannya saja. Calm down, Ren. Kamu itu manusia, bukan binatang buas. Kamu harus bisa menahan diri, Ren meyakinkan dirinya sendiri. Segera setelah dia merasa cukup tenang, Ren mengganti pakaiannya dan keluar kamar dengan membawa baju ganti untuk Dahlia. Tok, tok, tok. Ren mengetuk pintu kamar mandi, wajah Dahlia langsung menyembul dari balik pintu. Ini bajunya. Aku cari baju yang ukurannya paling kecil, semoga saja muat sama kamu. Oke, Dahlia mengulurkan tangannya menerima pakaian itu. Aku sekalian minta kantong plastik deh, buat bajuku yang basah. Nggak usah, ujar Ren sambil berusaha mengalihkan pandangannya dari Dahlia. Bajunya kamu taruh aja di mesin cuci. Besok waktu ke kantor aku bawain, emangnya nggak ngerepotin? Nggak, udah cepet ganti baju dulu sana. Nanti kamu malah kena flu lagi. Ren segera mengakhiri percakapan mereka. Bukannya apa-apa, dia hanya takut hilaf. Pintu kamar mandi kemudian tertutup lagi, dan Ren bisa menghela napas lega. Sambil menunggu gadis itu selesai,
Ren memutuskan untuk menonton televisi. Hitung-hitung sambil mengalihkan pikirannya yang kotor. Beberapa saat kemudian, pintu kamar mandi kembali terbuka. Dahlia keluar sambil mengomel. Beneran ini baju kamu yang paling kecil. Gede banget pas aku pakai. Mau tidak mau, pandangan Ren beralih dari acara televisi ke Dahlia. Perbuatannya itu jelas salah besar, karena lagi-lagi Ren hanya mampu menelan ludahnya kasar. Di depannya, Dahlia berjalan mendekat dengan memakai kemejanya, tapi tanpa celana. Celana kamu tuh gede banget, kedodoran di aku, jadi nggak aku pakai. Untungnya kemeja kamu panjang, jadi bisa nutup sampai ke lutut. Dahlia masih terus mengoceh tanpa menyadari ada sesuatu yang berbahaya sedang meronta-ronta di dalam diri Ren. Sementara Ren sedang berusaha sekuat tenaga menahan diri, Dahlia malah dengan santai duduk di sebelah lelaki itu. Kamu nonton apa sih kok serius banget? Ren memejamkan mata saat tetesan air dari rambut Dahlia jatuh ke bahunya. Belum lagi wangi parfum wanita itu yang tercium di hidungnya sekarang, terasa begitu memikat. Sadar Ren, kamu itu manusia, manusia, manusia. Ren merapalkan kalimat itu di dalam hati. Ya ampun, ternyata udah hampir jam 9. Ren, ayo anterin aku pulang. Dahlia tampak melihat jam pada ponselnya. Kenapa buru-buru? Memangnya kostan kamu ada jam malamnya? Ya enggak sih, tapi kan enggak enak aja aku bertamu di rumah kamu malam-malam. Yuk, Ren tampak terdiam sejenak. Meskipun kehadiran Dahlia di sini membuatnya merasa tidak waras, tapi ia masih merasa tidak rela jika harus berpisah dengan Dahlia sekarang. Ren mulai menjalankan otaknya. Alasan apa yang harus dia buat supaya Dahlia lebih lama di sini? Ren, ngomong-ngomong, sekarang aku lapar banget. Ren mulai membuat alasan. Masakin aku dong, pintanya sembari memasang wajah sok memelas. Hah, lapar. Kening Dahlia berkerut. Ren, barangkali kamu lupa. Tapi kita itu barusan pulang dari makan bebek bakar, loh. Ya itu kan tadi. Aku kan capek abis nyetir, belum benerin keran segala. Ren mengada-ada. Please. Ditatap seperti itu oleh laki-laki setampan Ren jelas langsung membuat Dahlia luluh. Sembari menghela napas panjang, Dahlia bangkit dari duduknya. Ya udah. Kamu mau dimasakin apa? Yang simple aja deh. Mie instan misalnya. Oke, Dahlia bergegas menuju dapur, kemudian mulai membuka kulkas dan melihat isinya. Mau dikasih telur nggak? Tanyanya kemudian. Mau? Ren menjawab sambil memiringkan tubuhnya memandangi Dahlia. Oh ya, mie instannya ada di kabinet atas. Dahlia mengangguk mengerti. Ia dengan cekatan mengambil telur dan mulai memanaskan air di dalam panci kecil. Setelah itu ia membuka kabinet atas dan mencoba mengambil mie instan di dalam sana. Sayangnya, tubuh Dahlia yang mungil ternyata tidak mampu menjangkaunya. Ia mencoba untuk berjinjit, tapi tetap tak berhasil. Apa aku loncat saja? Pikir Dahlia. Tapi sebelum niatnya itu terlaksana, sebuah tangan besar sudah terulur dari arah belakang. Dahlia terkesiap. Saat ini posisi tubuh Ren berada tepat di belakangnya. Dahlia bahkan bisa mencium aroma parfum yang dikenakan lelaki itu. Kamu ternyata pendek juga ya, goda Ren sambil menyentil pelan kening Dahlia. Masa segini aja nggak nyampe? Dahlia bersungut-sungut. Salah sendiri pasang kabinet tinggi banget. Memangnya yang mau pakai siapa sih? Raksasa. Ren terkekeh. Lucu banget sih kamu,
ujarnya sambil berlalu meninggalkan Dahlia, membuat gadis itu sontak menghela napas lega. Memang benar kata Pak Ustadz, Dahlia membatin. Janganlah suka berdua-duaan, karena yang ketiganya pasti setan.